video is for educational purposes only. Please consult your doctor before you make any decision about your medical care. Masih pulang 40 sampai belum nonton. Lumbar plexus. The lumbar plexus is starting to S4. The lumbar plexus Nggak bikin lagi ya, Bu? starts from L1 to L4. Rotinya. And it has 6 branches. Iya, bikin aja. So how do you remember these branches? I twice got lunch on Friday. I twice means we have 2 eyes. The eye is hypogastric and Masih the dikit. ilioinguinal. The gastric is proximal. The ilioinguinal is lower. So the iliohypogastric nerve has to come before the ilioinguinal. Got G for the genitofemoral nerve. Lunge started with the L for the lateral femoral cutaneous nerve. On start with the O for the obturator nerve. Friday F is the femoral nerve. These are the 6 branches. I can also show you the anterior division and the posterior division. Let's talk about the femoral nerve. The extension is done through muscles that are supplied by the femoral nerve by L2, L3, L4 nerve roots. The femoral nerve innervates the muscles of the anterior compartment of the thigh, and these muscles called the quadriceps muscle, which causes knee extension. The femoral nerve also provides sensation to these areas. The obturator nerve innervates the muscles of the thigh, innervated by L2, L3, and L4 nerve roots. This is the area that is supplied by the obturator nerve. With its origin coming from the nerve roots of L2 and L3, the lateral femoral cutaneous nerve of the thigh innervates the skin on the lateral aspect of the thigh. The risk of injury to the nerve can occur with bone graft and with hip and external flexure of the pelvis. This is the genitofemoral nerve, and you can see the genitofemoral nerve comes from 2 nerve roots, L1 and L2. This is the sensory area of the genitofemoral nerve. This is the area of innervation of the iliohypogastric nerve. This is the area of innervation of the ilioinguinal nerve. This is where 6 branches comes from the lumbar plexus. 2 branches come from 3 nerves. And 2 branches come from 2 nerve roots.
that arise from one nerve root are the iliohypogastric nerve and the ilioinguinal nerve, and both arise from L1 nerve root. Iliohypogastric is higher than the ilioinguinal, but the two come from L1. The two nerves, genitofemoral nerve, which arises from L1, L2 nerve root, and the lateral femoral cutaneous nerve of the thigh, which arises from L. The two nerves that arise from three nerve roots are the obturator nerve and the femoral nerve, which arise from 2, 3, and 4 nerve roots. There's also contribution from T12. The fourth lumbar nerve root also passes the branch to the lumbosacral trunk and the fifth lumbar nerve root. All nerves except the genitofemoral and the obturator emerge from the lateral aspect of the psoas major muscle. The genitofemoral emerge anteriorly and the obturator emerge medially in relationship to the psoas major muscle. I twice got lunch on Friday. Two branches come from one nerve root. Two branches come from two nerve roots. Two branches come from three nerve roots. So what if you can't remember anything? Well, remember 2 and 3 and 4 will give the obturator nerve and the femoral nerve. The obturator nerve and the femoral nerve are equal. Thank you very much. I hope that was helpful. Oke, sekarang anaknya 59. Belum pada muncul lagi ya, tapi udah jam 7.14. Ya, Vincent silakan dimulai untuk doa dulu. Hai teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, kita mulai aja kelasnya. Kalian udah lihat video yang dari teman kalian yang saraf upper extremity ya? Oke. Ya. Untuk saraf upper extremity bisa kita mulai di yang terakhir kemarin nomor 55 ya, absen 55. Siapakah absen 55? Saya Bu Anindya. Anindya udah lihat videonya Anindya? Yang kelompok 4 ya Bu? Yang saraf upper extremity itu kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya? 4. Ya. Oke. Berarti udah lihat ya. Anindya, untuk plexus brachialis itu dari mana sampai mana? Torakal berapa sampai torakal berapa Anindya? Di saraf upper extremity ada penjelasan tentang plexus brachialis nggak? Atau udah pernah dengar plexus brachialis nggak Anindya? Dari C5 sampai
T1 ya. Oke, C5 sampai D1. Plexus brachialis, ini saraf ekstremitas atas ya. Oke. Dari plexus brachialis kemudian dia 5 cabang utamanya apa aja nih dia? Kamu sebutkan 2 aja boleh. Saraf ekstremitas atas. Benar, dari C5 T1. Kalau namanya plexus itu kan kumpulan saraf yang kemudian membagi, ada 5 saraf saja yang kita bahas. Sebenarnya kan plexus brachialis cukup ribet, tapi ada 5 saraf yang kita bagi untuk ekstremitas atas yang kalian harus tahu. Tapi kamu sebutin 2 aja nih dia. Ada saraf axillaris sama musculocutaneous. Axillaris dan Musculocutaneous. musculocutaneous. Oke. 56 siapa? 56 belum masuk. Berarti sekarang 57 Anissa Wahyuni. Sisanya 3 saraf apa aja Anissa Wahyuni? Ada saraf medianus, saraf ulnaris, dan saraf radialis. Oke. Saraf axillaris. Tadi ke otot apa aja Anissa Wahyuni? Ada deltoid dan teres minor. Deltoid dan teres minor. Oke. 58. Saya Bu. Apa nih? Bu. Oh, Ainul Nurul. Nervus musculocutaneous. Sarafnya kemana aja? Otot mensarafi otot apa aja? Yang pertama ada coracobrachialis, terus musculus biceps brachii, sama musculus brachialis. Jadi ada 3 otot, brachialis, Brachialis, triceps brachii, dan coracobrachialis. ya BBC ya singkatannya ya. Kalau musculocutaneous itu BBC, bicep brachialis sama coracobrachialis ya. Oke, 56 tuh Naura ya. Yang tadi ngechat kalau mikrofonnya rusak. Oke, Naura kamu boleh jawab di chat. Kalau nervus radialis itu ke mana aja? Mensarafi otot apa aja? Oh, sudah saya tulis ya untuk Naura ya. Berarti 59 siapa? Saya Ibu Nadira. Nah, Mira. Iya. Iya, Nadira Rizky. Siapa? 59? Nadira Rizky. Oh, Nadira Rizky. Tapi ini tadi Natahira angkat tangan, saya kirain Tadi radialis kan udah sih 56 Nadira ya tadi ya. Berarti Nadira nervus musculocutaneous udah, axillaris udah, tinggal nervus ulnaris. Ke otot apa aja? Nadira juga nggak bisa kameranya ya? Enggak, Ibu. Oke. Nervus ulnaris ke mana aja Nadira? Untuk saraf ulnaris, dia itu mensarafi 4 otot, yaitu flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus, adductor pollicis, sama otot-otot kecil. Otot Otot kecil itu otot apa tuh? Otot digital kecil. Emang ada namanya otot digital kecil gitu? 60 siapa ya? Halo, 60 belum ada? 61?
Absen 61 siapa? Mana nih? Siapa? 61 siapa namanya? Yulia Tiara. Yulia Tiara tinggalnya di mana? Di Citayam Depok. Hah, Citayam Depok, emang sinyal nggak nyampe sana? Citayam Depok. Kamu nggak bisa buka? Tapi suka lihat videonya. Hah? Oh, Provider apa? coba. Udah. Nah, gitu dong, kelihatan. Yulia Tiara, saya juga orang Depok Yulia, masa Citayam segitunya Yulia. Itu otot-otot yang ada di tangan, Oh iya. otot intrinsiknya, apa aja yang disarafi oleh nervus ulnaris? Tadi kan siapa tadi nomor 60, 59 ya? Yang bilangnya otot-otot kecil digital, nggak ada tuh namanya otot-otot kecil digital. Apa namanya otot-otot intrinsik yang disarafi oleh ulnaris yang fungsinya untuk abduksi dan adduksi nih. Dia kalau ulnarisnya nggak berfungsi, ini nggak bisa nih begini. Namanya otot apa nih? Yang disarafi oleh ulnaris. 3 otot sama 4 otot jadi 1. Kecil-kecil. Depannya I sama depannya L. Oh, udah banyak nih petunjuknya. Ayo Yulia Tiara. Atau nervus ulnaris mensarafi otot apa aja sih? Tadi coba kamu ulangi. Palmar sama untuk abduksi jari. Ya, abduksi dan adduksi ini otot apa nih? Pakai yang biasa itu, Lis. Nanti kan dikasihnya pas YouTube-nya udah nyala. Otot intrinsik dan umbilicalis. Pernah dengar? Hah? Apa, Yulia? Tadi kamu jawab apa? Jadi otot-otot ulnaris, nervus ulnaris mensarafi otot apa aja? Coba diulang tadi. Mana Yulia? Kamu kok hilang Yulia? Kayaknya keluar kamu ya? Oke, nanti. Nah, itu Yulia. Ya, nervus ulnaris Yulia. Apa aja ototnya yang disarafi Yulia? Tadi udah disebutin tuh. Kalau ulnaris tuh untuk apa aja? Sambil menunggu, nanti Yulia kamu tulis di chat ya. 62 siapa 62? Halo. 62 belum datang juga nih. 63? Yang ada di sini 68 Askiatul. 67 tadi ada Eka. Ini 63 nggak ada ya? 64 nggak ada? Ada 65? Ibu. 64 ada Ibu. Nah, 64 Nadia. Iya Ibu. Nadia, kalau nervus medianus
Medianus ke saraf otot apa aja? Saraf medianus. Nadia. Nadia udah belum baca yang temennya tentang saraf? Ibu boleh ulang tidak, Bu? Maaf, Bu, putus-putus. Kamu tinggal di mana, Nadia? Nervus medianus mensarafi otot apa saja? Medianus. Oh iya, Bu. Flexor carpi radialis, palmaris longus, pronator quadratus, pronator teres, sama digital flexor bukan? Ya. Oke. Kamu tinggal di mana, Nadia? Di rendah, Ibu. Memang sinyalnya 65. Siapa? 65. 65 nggak hadir. 66. 66 nggak ada. Lulu ya. Ada di 95 Yohanes izin. Oke. Ya. Mikrofonnya rusak. Oke, 67 Eka Talia. Ya, tadi ada kayaknya Eka Talia. 67 Eka. Mana Eka? Halo, 67 mana? Ada, Bu. Mana? Nah, Eka Talia. Tadi otot-otot ekstremitas atas. Kalau gangguan nervus medianus biasanya dikenal sebagai apa, Eka Talia? Jepitan yang ada di sini. Maaf, Bu. Bisa diulang nggak, Bu? Gangguan pada nervus medianus. Jepitan saraf nervus medianus. Yang ada di telapak tangan sini. Apa namanya gangguannya? Apehen bukan? Apa? Apehen sama Papa Benediction, kehilangan si dorsal. Kayak gimana tuh tangannya, Eka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flexor. Kalau yang begini, ini dia yang terganggu nervus medianus apa nervus ulnaris? Janus. Kalau nervus ulnaris yang paresa kayak gimana tangannya? Kalau jepitan nervus medianus namanya carpal tunnel syndrome. Pernah dengar CTS, carpal tunnel syndrome? Ya. Pernah dengar? Kalian dengar saya? Carpal tunnel syndrome? Iya, Bu. Tahu tentang carpal tunnel syndrome? Tahu nggak Eka Talia? Jadi gangguan saraf
Yang paling sering, yang paling besar di sini adalah yang paling sering adalah carpal tunnel syndrome. Kenanya di sini tuh di tunnel carpal ini ada nervus medianus dan tendon atau otot flexor, terutama flexor yang ada di digital. Jadi kalau dia terganggu, carpal tunnel syndrome, nervus medianusnya juga terganggu. Nervus medianus mensarafi di sensoriknya di mana Katalia? Nervus medianus. Seluruh telapak tangan, seluruh dorsal tangan, atau di sebelah mana nervus medianus? Oke, 68 Askiatul Barkah. Ya, sensoriknya nervus medianus. Di dorsal. Dorsal itu mana coba tanganmu? Tunjukkan Askiatul. Mana yang nervus medianus, mana yang nervus ulnaris, mana yang radialis di sarafinnya. Kulitnya ya, sensorik itu kulitnya, rabanya, rasanya, sensibilitas, itu namanya sensorik. Kan telapak tangan ini, yang palmar sama yang dorsal, ini yang punya 3 otot yang tadi saya sebut. Sensoriknya, ada yang punyanya ulnaris, ada yang punyanya radialis, ada yang punyanya medianus. Ada yang tahu mana yang punyanya radialis, mana yang punyanya ulnaris, mana yang punyanya medianus? Untuk sensoriknya? Kalau ulnaris itu dari mana? Dari mana sampai mana? Dari jempol. Dari tengah. Iya, jari tengah sini sampai ke mana? Ke sini. Berarti darah sini. Terus medianus? Kalau medianus dari jari tengah ke tengah. Kemana? Ke? Kalau ulnaris itu dari jari manis sampai kelingking. Oke, jadi untuk yang telapak tangan ini dibagi 2. Punyanya medianus dan punya ulnaris. Jadi yang punya medianus mana sampai mana Askiatul? Yang telapak tangan yang putih ya, yang palmar. Hah? Medianus dari tengah yang ini. Jadi 3,5 dari mulai jempol, telunjuk, jari tengah. 3,5 ini punyanya Medianus. punyanya medianus. 1,5 punyanya Ulnaris. ulnaris. Jadi radialis di situ sebelah mana Askiatul? Di keseluruhan dorsal ini punyanya radialis semua.
Jadi baik motoriknya untuk gerakannya, ekstensi maupun untuk sensoriknya, ini semua punyanya radialis. Dari ekstensor siku, jadi tricep itu udah radialis yang ngerjain. Kemudian ekstensor digitorum, semuanya nervus radialis sampai ke persarafan dorsal. Kalau medianus adalah sisi, kalau kita lihat ini dari jempol, jadi kalau jempol ke bawah gini ya, kalau kita lihat sisi lateral namanya dari jempol ke bawah, ini punyanya medianus, termasuk otot-ototnya. Kalau yang sisi radialis nama lainnya itu medianus. Kalau sisi ulnaris, sisi kelingking, ini punyanya ulnaris, baik sensoris maupun motoriknya. Jadi kalau dia parese nervus medianusnya, medianus kan fungsinya untuk flexor, makanya dia nggak bisa fleksi. Sementara kalau ulnaris kan juga fungsinya sebagai flexor. Kalau ulnarisnya nggak bisa, dia nggak bisa fleksi. Kalau posisi tangan seperti ini namanya claw hand. Claw hand. Jadi dua-duanya nggak bisa, baik medianus maupun ulnarisnya. Jelas? Tadi yang belum itu Lulu Rifda. Lulu Rifda, tapi dengar saya ya. Lulu Rifda, coba kamu kalau wrist drop Lulu Rifda. Itu parese nervus apa Lulu Rifda? Lulu Rifda ya, nanti saya udah tulis di chat. Terus tadi Lulu Rifda tuh nomor 66. 65 tuh siapa ya jadinya? 65 nggak masuk ya? Iya Bu, sakit. 65 sakit. Iya. 62 juga nggak masuk. Belum tahu Bu. Kayak ada keterangan. 60 siapa 60? Saya Bu. 60 siapa? Saya tuh siapa nih? Fatia Bu. Maaf Bu, nggak bisa ngecek. 60? Saya Bu. Fatia. Iya. Fatia kamu baru bergabung ya? Iya Bu, tadi ada kendala. Jam 7 lewat saya baru join. Berarti yang nggak masuk 62. Oke, Fatia. Fatia Azhara. Benar. Coba kamu ulangi untuk tadi yang persarafan sensorik dari medianus, ulnaris sama radialis. Kalau medianus, mulai dari jempol, enak, sama dari manis tapi setengahnya, bagian Oke. tapak sama bagian belakang jarinya satu ruas sampai 2 ruas pertama jari itu medianus. Terus Lalu kalau ulnaris tadi kan udah 3 jari setengah itu. Kalau ulnaris kan ya Bu, itu yang tadi jari manis setengahnya itu sama kelingking ke bawah telapak tangan kiri. Kalau radialis ya Bu, radialis. Kalau radialis semua bagian dari oke. Ya. Untuk ekstremitas atas sudah selesai. Sekarang kita membahas sedikit tentang saraf di ekstremitas bawah.
ya. Videonya yang tadi nanti bisa kalian ulang-ulang lagi untuk dilihat. Intinya kalau ekstremitas atas ada plexus brachialis, kalau ekstremitas bawah ada plexus lumbosakral. Oke. Plexus lumbosakral itu dimulai dari L1 sampai S4. L1 sampai S3 itu S itu sakral ya. Jadi lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, S1, S2, S3, S4. Itu menggabung menjadi satu lumbosakral. Kalau di ekstremitas bawah, otot yang besarnya itu disebut nervus sciaticus dari L1 dan S3. Dari sciaticus itu merupakan gabungan dari dua nervus yaitu femoralis dan tibia. Femoralis dan tibia seperti kalian lihat beberapa kemarin juga sudah sempat disinggung. Nervus femoralis itu paling besar, dia jalannya ke arah depan untuk knee extensor. Sementara kalau nervus tibialis dia ke belakang untuk knee flexion. Sedangkan untuk adduktor itu ada nervus obturator. Ya. Nanti minggu depan akan bahas ekstremitas bawah, saraf-saraf ekstremitas bawah yang lebih lengkapnya. Kalian lihat lagi video yang tadi saya jelaskan. Berarti semua PowerPoint udah kita bahas ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 kemarin ya. Iya. Tinggal penjelasannya tentang ekstremitas bawah, dan nanti terakhir adalah review semua anatomi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Oke. Kalian pelajarin masing-masing. Kalau ada yang masih belum paham, boleh WA tanya tentang penjelasan otot apa yang belum paham, ya, bagian mana yang belum paham, ya. Belajar lagi kalau yang masih bingung-bingung, yang masih belum jelas, masih belum hafal. Kalau sering-sering diulang nanti kalian akan tahu, ya. Kalau ekstremitas atas ada 5 nervus yang besar yang kalian mesti tahu: axillaris, musculocutaneus, medianus, radialis, dan ulnaris. Terus tahu mensarafi otot apa saja. Kalau yang di bawah plexus lumbosakral yang kalian harus tahu: nervus sciaticus, femoralis, nervus tibialis, nanti ada nervus obturator sama nervus peroneus. Itu nanti yang harus diketahui untuk ekstremitas bawah, ya. Kita akan review lagi yang ekstremitas bawah supaya lebih paham. Oke, untuk pertemuan minggu depan, ya. Mudah-mudahan makin jelas otot-ototnya, tulang-tulangnya, sendi-sendinya, dan saraf-sarafnya. Itulah inti untuk anatomi, ya. Sekalian tuh ketemu saya hanya anatomi saja ya. Nanti berarti hari Rabu ya untuk ekstremitas bawah ya. Kita bahas ekstremitas bawahnya ya. Ketemu lagi nanti di hari Rabu. Nanti si pennya ini lagi hari Rabu jam berapa bisanya ya. Sekian, kalian bisa ada istirahat dulu untuk sebelum kelasnya Dokter Sefni. Saya ganti untuk ininya ya, apa namanya tuh, hostnya. Berarti hostnya sekarang saya kembalikan ke Alivia ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Oke, selamat belajar.